Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di pelajaran kali ini kita melangkah ke bab berikutnya setelah menyelesaikan sistem pencernaan, yaitu sistem respirasi. Kata respirasi ini sering kita mendengar dari nama virus. Ada virus SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena virus tersebut menyerang sistem pernapasan. Kita lihat apa definisi atau pengertian dari sistem respirasi. Respirasi atau pernapasan merupakan serangkaian pengambilan oksigen melalui alat pernapasan dan mengeluarkan sisa oksidasi berupa karbon dioksida atau uap air dan pengeluaran sisa oksidasi yang berupa karbon dioksida atau uap air. Apa saja yang antum pahami tentang alat pernapasan? Hidung, Ustaz. Ada yang lain? Paru-paru. Pernapasan, pengambilan oksigen melalui alat pernapasan. Apakah paru-paru atau hewan yang bernapas selain paru-paru, ada insang ataupun yang lainnya. Dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang diambil adalah oksigen atau O2, yang dikeluarkan karbon dioksida dan uap air. Bagaimana cara membuktikan kalau kita bernapas mengeluarkan uap air? Bisa dites di kaca kayak nasa. Sahih, antum bernapas di depan kaca, menghembuskan napas di situ, maka di kaca itu akan terlihat ada embun-embun. Itu uap air yang kita keluarkan dari alat pernapasan kita. Ada dua proses dalam pernapasan, inspirasi dan ekspirasi. In itu memasukkan, sedangkan eks mengeluarkan. Jadi kalau inspirasi berarti memasukkan udara dari luar ke dalam tubuh melalui alat-alat pernapasan, atau biasa kita sebut ini menghirup udara. Sebaliknya kalau ekspirasi berarti mengeluarkan udara dari alat pernapasan ke luar tubuh atau menghembuskan napas. Pernapasan atau respirasi adalah penggunaan oksigen sebagai pengoksidasi di dalam berbagai proses metabolisme tubuh. Kita lihat di sini sistem pernapasan yang dipertukarkan itu adalah karbon dioksida dan oksigen. Itu terjadinya di dalam paru-paru. Ini kalau manusia ya, kalian bernapas dengan insang, berarti di dalam insang. Atau ada lagi yang bernapas dengan alat yang lain, badan malpighi, sel api misalnya. Kalau paru-paru pada manusia, tempat pertukarannya itu tepatnya di alveolus. Nanti kita lihat bagaimana itu alveolus. Kita lihat 3 fase dalam pernapasan. Ini ada 3 tahap atau 3 fase dalam proses respirasi. Yang pertama, respirasi eksternal. Respirasi eksternal ini pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara di atmosfer dan udara di dalam paru-paru. Orang kebanyakan memahami pernapasan hanya pada respirasi eksternal ini. Bernapas itu menghirup udara dan menghembuskan udara. Itu saja. Tapi ternyata masih ada 2 tahap yang lain. Ternyata udara yang kita hirup bukan setelah kita hirup itu lagi tak keluarkan. Ternyata melalui proses yang panjang di dalam tubuh. Coba diperhatikan fase yang kedua, ada pengangkutan atau transportasi gas. Jadi ini ada 2 proses, transportasi oksigen dari kapiler paru-paru atau tepatnya di alveolus tadi. Kalau hewan yang bernapas dengan selain paru-paru, insang misalnya berarti dari kapiler insang, udara tersebut diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Kemudian sebaliknya dari sel-sel tubuh itu diangkut karbon dioksida. Karbon dioksida ini sisa pembakaran dari sel-sel organisme kembali ke kapiler paru-paru atau kapiler insang. Jadi CO2 itu sebenarnya sisa pembakaran makhluk hidup. Kalau kendaraan bermotor, sisa pembakarannya itu karbon monoksida. CO, 2-nya hilang. Oksigennya cuma 1, karbon monoksida. Karbon monoksida ini beracun. Biasa mendengar ada orang didapati meninggal di dalam mobilnya? Pernah, Ustaz. Lihat? Pernah ya? Ada orang misalnya istirahat di dalam mobilnya. Mobilnya dikunci rapat, jendela tertutup semua, mesin dinyalakan karena ingin menyalakan AC. Beberapa saat kemudian ditemukan meninggal di dalam mobilnya. Ini bisa jadi karena keracunan karbon monoksida, sisa pembakaran yang dikeluarkan dari mesin kendaraan. Makanya biasa kita baca salah satu tips ketika orang berkendara, khususnya yang pakai mobil, saat akan memakai kendaraannya, dibiarkan terbuka dulu itu kacanya, biar terjadi pergantian udara. Jadi sebaiknya secara berkala lakukan pergantian udara. Kalau ada gas beracun di dalam kabin, ini dengan membuka
kaca beberapa saat sebelum dipakai, ini harapannya bisa keluar. Ini tahapan yang kedua. Ada tahapan yang ketiga, respirasi internal. Jadi oksigen yang diangkut tadi ke sel-sel tubuh dan karbon dioksida yang diangkut dari sel-sel tubuh kembali ke paru-paru, itu bukan hanya sekedar begitu saja. Kenapa muncul CO2? Ya, jadi ternyata munculnya CO2 itu karena ada penggunaan oksigen di dalam sel. Namanya respirasi internal atau disebut juga respirasi seluler. Kenapa? Karena proses tersebut berlangsung di dalam sel. Lebih tepatnya di organel sel, di sitoplasma dan mitokondria. Jadi oksigen yang diangkut dari kapiler-kapiler paru-paru atau insang, diangkut ke sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel tubuh, oksigen tersebut dimanfaatkan untuk proses respirasi, kemudian menghasilkan sisa pembakaran berupa karbon dioksida. Karbon dioksida inilah kembali diangkut ke paru-paru atau insang, sebagaimana pada tahap kedua. Ini 3 tahap atau fase dari proses respirasi. Kita masuk ke organ pernapasan. Tadi sudah ada yang menyebutkan organ pernapasan, hidung dan paru-paru. Ini di antara organ-organ pernapasan. Dan tentunya masih banyak lagi yang termasuk dari organ pernapasan. Kita lihat apa saja organ pernapasan tersebut. Ini organ pernapasan pada manusia. Mulai dari hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru sendiri. Nanti kita bahas lebih jelas, lebih detail tentang organ-organ pernapasan ini. Kita lihat secara umum. Di sini slide-nya ini ramai sekali. Saya butuh bantuan antum. Safran, baca nomor 1 sampai 5. Kemudian Ammar, baca nomor 6 sampai 10. 1. Pada hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel kotoran, debu, atau serangga kecil. Dalam hidung, udara dihangatkan, dilembabkan agar oksigen terlarut dan dibersihkan sekali lagi oleh mukus atau lender. 2. Membran mukosa yang terdapat di sepanjang rongga hidung sangat banyak mengandung serabut saraf dan pembuluh darah. 3. Mekanisme menelan dan bernapas diatur oleh katup epiglottis serta gerakan ke atas atau ke bawah oleh laring. 4. Laring menghasilkan suara pada saat udara dihembuskan dari paru-paru. 5. Trakea atau tenggorokan tersusun atas cincin tulang rawang. Ujung trakea bercabang 2 menjadi bronki menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. 6. Di paru-paru, bronki masih bercabang-cabang secara dikotomis menjadi cabang-cabang halus disebut bronkiolus. 7. Dari trakea sampai alveoli terdapat sekitar 23 kali percabangan. 8. Alveoli bergelembung, berdinding tipis, selalu basah dan banyak mengandung kapiler darah. 9. Jumlah alveoli pada satu paru-paru mencapai 300 juta buah. Dengan luas sekira 70 meter kubik. 10. Paru-paru dan dinding rongga dada bagian dalam dibatasi oleh pleura yang sangat elastis. Di antara pleura paru-paru dengan pleura rongga dada terdapat catatan intrapleura. Jazakumullahu khairan. Nanti kita akan membahas secara detail tentang organ-organ pernapasan ini, namun secara umum mulai dari hidung sampai paru-paru sudah kita sebutkan di sini. Kira-kira menurut antum, mana lebih aman bernapas lewat hidung atau lewat mulut? Lewat hidung. Lewat hidung. Karena kita juga bisa bernapas lewat mulut. Ada orang biasa tersumbat hidungnya, berarti napasnya harus melewati mulut. Tetapi yang lebih aman memang melalui jalur resmi itu. Ini jalur resmi pernapasan adalah di hidung. Kenapa? Karena di hidung ini ada semacam filter, ada penyaring untuk menyaring kotoran yang masuk bersama dengan udara. Ada debu misalnya, atau bahkan kadang ada serangga, kita bernapas, tiba-tiba ada lalat atau nyamuk yang ikut. Ini tersaring di hidung. Walaupun kadang juga lolos masuk ke tenggorokan, tapi ini lebih aman karena di situ ada filter, ya debu. Kadang di pagi hari kita mengeluarkan kotoran dari hidung kita atau keluar sendiri, itu karena hasil saringan
dari partikel-partikel yang masuk bersama dengan udara, tersaring dan terjaring di hidung. Itu menjadi kotoran yang digumpalkan sehingga tidak masuk bersama dengan udara sampai ke paru-paru. Di dalam hidung juga udara itu disesuaikan. Kalau udaranya terlalu panas, ya dilembabkan. Kalau udaranya terlalu lembab, dihangatkan. Jadi ada penyesuaian sebelum masuk ke paru-paru, disesuaikan dulu suhunya. Kemudian malah dibersihkan juga. Ini ada semacam mukus atau lendir, ada cairan di dalam hidung yang berfungsi untuk membersihkan udara yang masuk sebelum menuju ke paru-paru. Kemudian di bagian laring. Laring ini selain kita pelajari di sistem pernapasan, di mana juga dipelajari ini laring? Di sistem pencernaan. Walaupun di sistem pencernaan di situ sebenarnya ada perbedaan. Kalau di sistem pernapasan ada faring. Kalau di sistem pernapasan laring. Memang ini posisinya ini berdekatan karena memang sebagaimana kita singgung di sistem pencernaan bahwa di situ ada perempatan dari hidung menuju ke tenggorokan dan dari mulut menuju ke kerongkongan. Terjadi persilangan di situ. Laring itu tempat melekatnya pita suara. Jadi kita dapat mengeluarkan suara seperti ini karena ada pita suara. Pita suara ini terdapat di dalam laring. Ada orang yang kadang rusak pita suaranya atau bahkan kadang rusak laringnya. Ada kanker misalnya. Ada itu di iklan rokok. Pernah lihat iklan rokok? Ada orang yang bocor tenggorokannya. Dari lehernya kelihatan bocor ya. Saya pernah mendapatkan videonya. Tidak bisa bersuara. Tapi ternyata ada alat bantunya lagi. Ketika dilekatkan alat bantu itu ke tenggorokannya, kemudian dia berbicara, ini bisa kedengaran suaranya. Tapi kalau dihilangkan lagi alat bantunya, maka meskipun dia berbicara, tapi tidak kedengaran suaranya. Nah, karena ini laringnya sudah rusak akibat rokok. Kemudian trakea. Trakea ini tenggorokan. Trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Ini kalau antum memegang tenggorokannya, di situ kayak tulang. Beda dengan kerongkongan. Kalau kerongkongan di belakangnya. Jadi kerongkongan itu di belakangnya tenggorokan. Makanya terjadi persilangan. Karena mulut kita di bawah, kerongkongan di belakang tenggorokan. Sementara hidung kita di atas, yang bersambungan ke tenggorokan, sementara tenggorokan kita ada di depan. Ini yang seperti pipa ini, itu tenggorokan. Beda dengan kerongkongan, kerongkongan elastis. Nanti kalau ada makanan yang mau lewat, baru kerongkongannya terbuka. Beda dengan tenggorokan. Tenggorokan ini terbuka terus, seperti pipa. Jadi ada cincin-cincin tulang rawan. Mirip-mirip pernah melihat pembungkus selang gas LPG yang di rumah. Ada selangnya, kemudian di luar selangnya itu kan ada pelindung. Ada semacam cincin-cincinnya. Itu cincin-cincin tulang rawan. Makanya kalau kita pegang ini agak kasar. Kemudian di bagian ujungnya, trakea ini bercabang membentuk bronki. Jadi cabangnya itu membentuk bronki. Nanti kita lihat bagaimana bronki itu. Bronki atau bronkus. Bukan barongko ya, tapi ingat saja barongko. Bronki, bronkus. Ada yang jamak, ada yang mufrad. Bronki ini menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Trakea bercabang dua, membentuk bronki. Bronki ada yang menuju ke paru-paru kanan dan ada yang menuju ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronki ini bercabang-cabang lagi. Namanya bronkiolus. Jadi bronkiolus itu cabang dari bronki. Kalau di paru-paru sebelah kanan, itu cabangnya ada 3. Sementara di paru-paru sebelah kiri, cabangnya ada 2. Kenapa berbeda? Sama enggak besarnya paru-paru kanan dengan paru-paru kiri? Tidak kayaknya. Beda ya? Beda. Jadi paru-paru kanan kita itu lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Kenapa? Karena paru-paru kiri di situ ada jantung. Makanya bronkiolusnya ini juga yang di kanan bercabang 3, sementara yang di kiri cuma bercabang 2. Dari trakea sampai alveoli ini disebutkan percabangannya itu sampai 23 kali percabangan. Kalau alveoli ini atau alveolus itu bergelembung, mirip-mirip seperti buah anggur. Di sana banyak mengandung kapiler darah. Kenapa? Karena memang tempatnya terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru dan dinding rongga paru-paru bagian dalam dibatasi oleh pleura yang sangat elastis. Pleura ini pembungkus paru-paru. Pleura ini tipis, sangat elastis. Saya kira cukup. Pekan berikut kita lanjutkan pada organ-organ pernapasan secara rinci insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.